guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Setelah menyerap Blue Sky Great Pill, Fang Han merasakan semangatnya sendiri semakin kental. Namun, tubuhnya menjadi agak lapar. Sepertinya setelah setiap kali berkultivasi, dia terus merasa lapar. Untungnya, dia punya banyak pil. Dia mengambil pil darah, menelannya dan kemudian minum di jimat air. Menutup matanya, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri. Cahaya halus melesat ke segala arah. Dia berdiri karena dia mendengar naga Yan berkata, "Karena rohmu telah pulih, mari kita terus bergerak maju dan mengeksekusi beberapa iblis surgawi untuk lebih mempertajam rohmu." Di satu sisi Fang Han berlari dan melompat dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk melatih tubuhnya. Di sisi lain, Fang Han menggunakan matanya untuk mengamati semua arah, bahkan kadang-kadang melihat ke bawah untuk melihat apakah ada bahan surgawi. Pada saat ini, di suatu tempat yang jauh di depannya, tiba-tiba tampak berubah kehitaman. Badai di atas sangat kuat. Bahkan bebatuan berat dapat diledakkan ke langit dan terbang dengan liar. Jika Anda menemukan angin seperti itu, akan lebih baik jika Anda bersembunyi di puncak batu, kata naga Yan dengan santai. Namun, dia melanjutkan, "Tidak baik, itu bukan badai, itu adalah sekelompok iblis surgawi." "Oh tidak, mengapa ada sebanyak ini? Cepat, lari dan sembunyi. Tidak peduli keahlian Anda akan hancur berkeping-keping." Fang Han kaget. Pada saat mereka bercakap-cakap, angin di kejauhan yang menuju menjadi lebih besar dan lebih besar. Berkobar sampai-sampai pakaian sihirnya mulai membuat suara bendera berkibar. Kemudian dia berbaring diam. Setelah beberapa saat, Fang Han merasakan kedinginan di atas tanah perlahan menghilang. "Masih ada iblis surgawi," gumam Fang Han merasakan di sekitarnya. Sebenarnya masih ada lebih dari 10 aliran angin dingin yang berputar. Mereka semua mulai bergegas ke arahnya. Berubah menjadi 10 wanita muda yang langsing, baik dan cantik. Mereka menari tarian yang sangat mengharukan, dan mengeluarkan suara-suara mendesah, menyebabkan Fang Han menjadi bingung. "Adik kecil, kami sangat kesepian, datanglah menghibur kami," ucap iblis itu. Fang Han berkata, "Anda ingin menggunakan ini untuk mengguncang roh saya. Anda semua bermimpi." Fang Han tidak memperhatikan wanita-wanita muda ini, tiba-tiba bergerak. Menuju langit di atasnya, dia melemparkan beberapa serangan dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama berteriak, "Surga dan roh bumi, roh matahari dan bulan." Dari tenggorokannya, raungan besar meletus, yang bisa mengejutkan seekor harimau, sampai darah keluar dari mulut, hidung, dan pingsan. Angin yang dihasilkan oleh serangan telapak tangannya berkoordinasi dengan suara, menyebabkannya seolah-olah mengayunkan palu raksasa. Gelombang suara mengguncang daerah itu dalam 10 li. 10 bayangan ini sebenarnya adalah kerangka tulang putih. Mereka masing-masing mengeluarkan jeritan tajam, seolah-olah mereka telah menerima pukulan keras. Selanjutnya, penampakan para wanita muda menghilang. Iblis surgawi ini berubah menjadi kerangka putih biadab yang mengerikan. Mereka dengan keras menyerbu ke arah langit mencoba menghindari telapak tangan Fang Han. Namun, tidak mungkin Fang Han membiarkan mereka kabur. Dia mengambil 7 Evil Spirits yang tergantung di tubuhnya. Asap serigala mengepul keluar dan bergegas menuju langit dan berubah menjadi wajah iblis. Wajah-wajah ini bergerak ke arah iblis surgawi yang mencoba menelannya. "Saya akhirnya menyegel 14 iblis surgawi dan itu cukup melelahkan. Seandainya ada 100 sekaligus, bukankah aku akan mati?" ucap Fang Han menuangkan labu ke dalam lukisan Yellow Springs. Naga Yan sangat riang. Dia memurnikan masing-masing iblis surgawi yang baru saja ditangkap menjadi pil besar biru langit. "Saya akan memberikan pil ini ke Flying Yasha. Dengan cara ini, mereka akan mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk transformasi mereka." "Fang Han, kali ini, mari kita saring lebih banyak iblis surgawi. Jika kita dapat membunuh 360 iblis surgawi lainnya,
dan menyaringnya menjadi pil besar biru langit, Flying Yasha akan berubah menjadi Sura. Pada saat itu, kita akan memiliki 10 pengawal Shuro. Ucap naga Yan terlihat senang. 10 pengawal Sura, itu sangat kuat. Gumam Fang Han terkejut. Kekuatan seorang Sura, Fang Han tahu benar. Mereka bergerak seperti kilat, mampu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sisik di tubuh mereka tahan terhadap pedang terbang, dan mereka memiliki kekuatan 13 kuda. Jika satu Sura sekuat ini, lalu seberapa kuatkah 10 Sura bekerja sama? Mungkin bahkan seorang murid sejati seperti Jin Si Tai akan dihancurkan dalam satu serangan. Jika kita benar-benar dapat mengubah 10 Flying Yasha menjadi Sura, maka aku akan bisa mendapatkan tempat di antara para murid sejati. Akan lebih mudah untuk mendominasi peringkat Sanhe dan menjadi yang pertama. Aku bertanya-tanya siapa orang yang berada di tempat pertama peringkat Sanhe. Jumlah waktu yang saya habiskan di Akademi Yuhua terlalu pendek, dan saya punya terlalu sedikit teman akrab, saya bahkan tidak bisa membentuk kelompok. Saya tidak mendapat informasi tentang berita apapun. Ketika saya kembali, saya harus memikirkan masalah ini. Fikir Fang Han dalam hati. Sementara dia merenungkan dalam pikirannya, dia terus berlari dan melompat, mengejar aura yang ditinggalkan oleh kelompok besar iblis surgawi. Fang Han tidak berharap untuk benar-benar bertarung melawan kelompok besar iblis surgawi. Ia hanya berharap untuk membunuh mereka yang tersesat. Jika dia mampu bertahan 10 hari dan 10 malam di Heavenly Devil Arena, setelah keluar nanti pasti akan ada perubahan yang signifikan. Yan, dalam pertemuan berikutnya dengan iblis surgawi, Anda tidak harus membantu saya membunuh mereka. Biarkan saya melakukannya sendiri. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk melatih fisik. Ucap Fang Han, jangan khawatir, bahkan jika Anda memanggil saya tidak akan keluar. Aku khawatir Akademi Yuhua pasti akan menyadari keberadaanku. Anda juga sebaiknya tidak menggunakan pedang ular perak dan pakaian setan kapas darah. Namun, Anda dapat menggunakan Seven Evil Spirits, dan itu sudah cukup untuk melindungi diri Anda sendiri. Setelah Yan selesai berbicara, dia kembali terdiam. Fang Han merasakan kulitnya bergerak, tato lukisan Yellow Springs memasuki ruang antara kulit dan selaputnya, itu benar-benar bersembunyi. Waktu untuk menunjukkan kekuatanku telah tiba. Gumam Fang Han setelah naga Yan menyembunyikan dirinya, Fang Han mulai memusatkan semangatnya. Seluruh tubuhnya tampak seperti macan tutul yang sangat tegang yang akan mengejar mangsanya. Bahkan getaran sekecil apapun dari rerumputan yang tertiup angin jauh dapat dirasakan oleh rohnya. Dia terus berlari dan bergerak tanpa istirahat sedikit pun. Tiba-tiba, Fang Han tersandung, tubuhnya berbalik. Dia menabrak batu yang tidak mencolok yang ada di sampingnya. Anehnya, batu itu tidak pecah, tetapi malah menjerit dan melompat, berubah menjadi seorang pendeta perempuan tua. Itu sebenarnya iblis surgawi yang telah berubah menjadi batu berharap untuk menjebak Fang Han. Tendangan gayung besar, kaki Fang Han sudah menyerang. Mengenai iblis surgawi itu, mencabik-cabiknya. Setelah itu, dia melambaikan tangan dan asap serigala langit langsung keluar dan membungkus iblis surgawi dan membawanya ke lukisan Yellow Springs di tubuhnya. Sekarang Fang Han memiliki pengalaman membunuh iblis surgawi, dia jauh lebih cepat dalam hal itu. Baginya, itu sudah semudah memotong lobak. Karena itu, saat dia membunuh semakin banyak iblis dan menghaluskannya menjadi pil, dia menjadi semakin percaya diri. Setelah membunuh iblis surgawi ini, dia tidak beristirahat. Dia terus bergerak maju, berbelok ke kiri dan ke kanan untuk mengamati belantara di sekitarnya. Dia mencari kemana-mana, mencoba melihat apakah dia bisa bertemu dengan murid Akademi Yuhua lainnya. Setelah sekitar 1 jam, dia bertemu dengan kelompok lain iblis surgawi. Ada sekitar 15 dari mereka. Kali ini, tindakannya bahkan lebih cepat. Sebelum iblis surgawi bahkan bisa bergerak, Fang Han melepaskan raungan yang hebat, menciptakan gelombang sonik. Setelah itu, mereka disempurnakan menjadi pil.
Saat ini, Fang Han telah memiliki total 20 pil besar biru langit, yang berarti bahwa dia telah membunuh sekitar 30 iblis surgawi, karena 10 dari mereka telah diberikan ke Flying Yasha. Dia sekarang mengambil satu dan memakannya. Sisanya akan disimpan sampai dibutuhkan nanti. Aku bertanya-tanya seperti apa Raja Iblis Surgawi itu. Saya mendengar bahwa mereka lebih kuat daripada Sura. Jika saya dapat membunuh satu dan memperbaikinya menjadi pil, seperti apa efeknya? Namun, tanpa Nagayan membantu, saya sendiri tidak memiliki cara untuk menang atas Raja Iblis. Pikir Fang Han, secara bertahap, dia menemukan metode tercepat untuk berurusan dengan Iblis Surgawi. 21 pil. Ini masih sangat jauh dari 360 pil, dan aku harus membunuh setidaknya 500 iblis surgawi agar aman. Ucap Fang Han. Selama momen ini, di kedalaman Istana Langit Akademi Yuhua, beberapa tetua berdiri di depan sebuah cermin raksasa. Mereka sudah cemas melihat cermin raksasa itu. Di sana muncul sangat banyak titik hitam dan beberapa titik merah. Titik-titik hitam itu terlihat mengelompok, seperti segerombolan belalang, dan bergerak kemana-mana. Sementara itu, titik-titik merah tersebar di area yang berbeda. Namun, mereka secara bertahap ditelan oleh titik-titik hitam. Sangat jelas bahwa titik-titik hitam di atas cermin adalah para iblis surgawi dan titik-titik merah adalah murid Akademi Yuhua yang mengikuti ujian. Bagaimana mungkin ada begitu banyak iblis surgawi? Dalam ujian kali ini, biasanya hanya ada 1/10 dari iblis surgawi. Kepala akademi yang terhormat telah menutup seluruh area ini, tidak membiarkan iblis surgawi yang sangat kuat masuk, namun sekarang, ada begitu banyak, dan jumlahnya masih bertambah. Ucap salah satu tetua, aku sudah menyampaikan berita itu ke Istana Langit. Penatua Agung pasti akan memiliki metode untuk menghadapinya. Ketika mereka berbicara, suara lonceng yang berdering terdengar nyaring. Lonceng langit dan bumi. Setelah mendengar suara ini, semua murid sejati dan murid-murid Sanhe Ranking yang sedang berkultivasi di akademi harus bergegas ke Istana Langit. Namun, peristiwa ini sama sekali tidak diketahui oleh Fang Han, yang jauh di arena iblis surgawi. Dia benar-benar terhanyut oleh kesenangan membunuh iblis surgawi. Dengan melakukan itu, dia telah belajar beberapa teknik dari mereka. Kecerdikan dari iblis surgawi adalah dapat meniru teknik dari orang yang mereka konsumsi. Fang Han, dalam bertarung dengan berbagai iblis surgawi, merasa seolah-olah dia telah bertarung melawan berbagai teknik bela diri manusia lainnya. Sambil memikirkan hal-hal ini, gerakan Fang Han menjadi lebih terampil dan pengalaman tempurnya menjadi semakin kaya. Saat ini dia telah dikelilingi oleh 32 iblis surgawi. Fang Han tahu bahwa kekuatan rohnya telah menyebabkan kekuatan asap serigala langit dan Seven Evil Spirits God meningkat satu tahap. Dia akhirnya berhasil mengubahnya menjadi pelindung tubuh Skywolf Battle Armor. 30 atau lebih iblis surgawi itu, semuanya dikalahkan. Dia telah menyempurnakan total 61 pil. Pada saat ini, di depannya tiba-tiba terdengar suara seruling dan piano dimainkan. Fang Han melihat di kejauhan 100 iblis surgawi terbang di langit. Sementara itu, di bawah mereka di tanah ada sekelompok murid-murid Akademi Yuhua. Jelas mereka sedang dikepung. Melihat murid-murid Akademi Yuhua, Fang Han tidak segera bergegas dan mencoba menyelamatkan mereka. Ratusan iblis surgawi berkerumun di atas mereka, membuat Fang Han tidak berani bertindak gegabah. Selain itu, dia ingin tahu mengapa para murid ini mampu bertahan melawan iblis surgawi. Sepertinya dalam kelompok murid pelataran luar ini, ada beberapa yang lebih kuat. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa menahan iblis surgawi dengan lingki? Tubuh Fang Han dengan cepat bergegas ke langit, dan memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Dia akan duduk dan menonton. Mata dingin Fang Han mengamati segala sesuatu dari atas. Kakak senior UER, mengapa ada banyak iblis surgawi kali ini? Dibandingkan dengan ujian tahun lalu, itu sangat berbeda.
Saya bertanya-tanya apakah Billowing Pines Cedar dan Cloudwater Flood ini dapat terus menahan mereka. Jika tidak bisa, maka saya bahkan tidak ingin memikirkan konsekuensinya. Ucap junior itu. Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh juniornya, Suyuer buru-buru menjawab, "Jangan terganggu. Kali ini, arena iblis surgawi telah mengalami beberapa perubahan, menghasilkan gelombang besar iblis surgawi. Situasi sepertinya sudah menjadi sangat berbahaya. Kita hanya dapat melakukan yang terbaik untuk saling mendukung dan menunggu akademi menyelamatkan kita. Kalian semua harus bergiliran memainkan seruling. Masing-masing harus terus bermain selama 2 jam dan menghasilkan gelombang sonik untuk memblokir mereka. Cloudwater Flood ini dapat meredam peredaran ki Anda, dan jika Anda benar-benar memusatkan semangat Anda ke seruling dan melawan iblis, itu juga dapat meningkatkan kultivasi Anda. Memang ada banyak iblis surgawi, tetapi ini juga bisa menjadi peluang bagus bagi kalian untuk meredam diri sendiri. Melampaui batas dengan bahaya ini. Aku hanya takut kalau Raja Iblis datang, kata gadis bernama Yuer dengan sedikit kesulitan. Jika Raja Iblis benar-benar muncul, bahkan jika kita berempat menggabungkan Yuan kita, kita mungkin tidak bisa menghadapinya dan mungkin saja mati dan terhina. Kelompok murid perempuan yang dikepung berjumlah 8 orang. Masing-masing seindah bunga, temperamen mereka anggun, tubuh mereka lembut dan mereka cantik. Mereka sebenarnya adalah murid perempuan Yuan Yin. Sangat murni tanpa kotoran. Tepat bagi kita untuk menyerap dan meningkatkan kekuatan kita. Kita harus menangkap mereka dengan paksa tanpa membunuh mereka. Biarkan mereka memohon kematian. Saya suka mendengar teriakan wanita. Semakin menyakitkan jeritan mereka, semakin negatif emosi mereka. Semakin negatif emosi mereka, semakin mengkonsumsinya akan meningkatkan kekuatan kita. Ucap para iblis surgawi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.